Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku, warga Lamongan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa bertemu di masjid yang kita cintai, Masjid Kebanggaan Kota Lamongan, Masjid Namira. Mudah-mudahan perjalanan kita ke Masjid Namira ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran, matur nuwun sangat untuk seluruh, wabil khusus ketua yayasan dan keluarga besar, juga pengurus takmir Masjid Namira. Semoga apa yang panjenengan upayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah adalah harta termahal miliknya bangsa Arab terdahulu, miliknya bangsa Arab dahulu. Jadi dulu bangsa Arab kalau punya unta merah, itu luar biasa mewahnya. Dan kata Rasulullah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Sebulan yang lalu saya menyampaikan kisah sahabat Nabi siapa? Siapa? Ibu-ibu? Anas bin Malik. Masya Allah. Seneng hatiku. Nek muridnya pinter ya. Anas bin Malik. Saya akan menceritakan orang yang masih ada dalam lingkaran Anas bin Malik dan orang ini dicintai Nabi. Kita akan mempelajari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sayyiduna Abu Talha Al-Ansari. Sahabat Nabi namanya Abu Talha Al-Ansari. Beliau ini nama aslinya Zaid bin Sahal bin An-Najjar Al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau ini termasuk sahabat Ansor. Berarti sahabat Abu Talha ini masuk kategori firman Allah surat At-Taubah ayat berapa? 100 yang terus saya baca setiap pertemuan. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an.
dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka ini? Sahabat Muhajirin dan Ansor. Sehingga Abu Thalha ini termasuk sahabat yang punya keistimewaan karena beliau termasuk bagian dari kaum Ansor. Rasulullah bersabda, Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansor tidaklah mencintai mereka kecuali orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidaklah orang membenci sahabat Ansor kecuali dia orang munafik. Jadi orang Ansor ini punya hak istimewa dalam Islam. Lah, Abu Thalha Al-Ansari termasuk bagian itu. Saya menyampaikan bahwa Abu Thalha ini ada hubungannya sama Anas bin Malik. Apa hubungannya? Ada yang tahu? Abu Thalha ini ayah tirinya Anas bin Malik. Bagaimana ceritanya? Perhatikan. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalha ini termasuk sahabatnya Nabi pilihan. Wahwa Badriyun, dan beliau ini pernah ikut perang Badar. Dan orang yang pernah ikut perang Badar dijamin masuk surga. Saya sudah pernah menyampaikan dahsyatnya perang Badar di tempat ini yang saya duduk di sini. Gak tahu kira-kira 3 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan ya, sekehendak kalian. Aku ampuni dosa-dosa kalian. Saking dahsyatnya perang Badar, ini orang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah masuk Islamnya beliau. Nah, ini perhatikan, ini ada hubungannya sama Anas bin Malik. Ya, kemarin Anas bin Malik adalah, saya cuplik sedikit, sahabat Nabi yang julukannya adalah apa? Siapa julukannya kemarin? Loh, ini iki. Seulan lho wis lali. Khadimur Rasul, pelayannya Rasul. Jadi begini, Rasulullah hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, jelek di Madinah. Itu emaknya namanya Ummu Sulaim bawa bocah kecil. Bocah kecil ini namanya siapa tadi? Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini anakku. Bocah kecil. Tolong biarkan dia ini bersamamu. Membantumu. Berkhidmah. Ngawulo. Ngelayani panjenengan ya Rasul. Sampai Nabi wafat. Ini bocah kecil selalu barengi Nabi. Namanya Anas bin Malik. Julukannya pelayannya Nabi. Waktu kecil bocah ini didoakan Nabi. Karena emaknya ngomong, ya Rasulullah tolong doakan si Anas kecil ini. Akhirnya didongani Nabi. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya bocah ini. Dan perbanyaklah anak keturunannya. Rasulullah wafat. Ini Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir wafat. Saya ulangi ya. Sahabat yang terakhir wafat. Sepuh. Dan kaya raya. Dan anaknya 100 lebih. Duh, wis tak sampai eno kok saiki gitu. Oh, ngono. Wis tak sampai eno padahal. Wis tak sampai eno durung. Oh, wis. Kok omu lho telat. Ya. Oke. Ya, ini yang akan kita ceritakan ini, ya. Yang akan kita ceritakan ini nama siapa tadi? Abu Thalha, ayah angkat dari bocah kecil yang kemarin saya ceritakan itu. Begini ceritanya, dengarkan baik-baik ya. Anas bin Malik berkata, perhatikan saya ulangi. Anas bin Malik, yaitu bocah kecil itu, berkata, Malikun, yaitu bapakku yang bernama Malik. Kan namanya kan Anas bin Malik. Berarti bapaknya Anas namanya Malik. Oke, dengarkan baik-baik ya. Malik, bapakku, berkata kepada ibuku Ummu Sulaim,
Inna hadar rajul ya'ni nabiyya yuharrimul khamra. Hei Ummu Sulaim, orang ini yaitu Nabi Muhammad yang ngaku nabi ini mengharamkan khamr, gak oleh ngene, gak oleh ngene, gak oleh ngene. Waduh aku gak kuat. Fantolaqo hatta atasyama fahalaka hunaka. Ini gak mau masuk Islam, dia ini lari ke Syam, ke Palestina. Malik ini, bapaknya siapa? Anas. Ini nggak mau di Medina karena nggak mau terbebani syariat. Langsung melarikan diri ke Syam, mati di Syam. Jelas sampai sini? Berarti Anas jadi anak yatim. Setuju? Setuju ya? Anas jadi anak yatim. Kemudian Ummu Sulaim jadi janda. Ketika Ummu Sulaim jadi janda, datanglah Abu Thalhah. Abu Thalhah ini lelaki penduduk Yasrib, penduduk kota Madinah, kaya raya. Punya kebun banyak. Sugih wong iki. Abu Thalhah ini. Ini belum masuk Islam, masih kafir. Abu Thalhah datang ke Ummu Sulaim. Faja'a Abu Thalhah fa khotaba Ummu Sulaim. Datanglah Abu Thalhah melamar ibuku. Faqalat, maka ibuku berkata, "Ya Abu Thalhah, rajulun misluka la yurad." Wahai Abu Thalhah, lelaki sepertimu tidak layak untuk ditolak. Hanya saja engkau ini lelaki kafir, sedangkan aku ini wanita muslimah. Agamaku tidak membolehkan aku menikah denganmu. Abu Thalhah ini rodok gak percaya. Loh bener ta iki? Wong aku kok ditolak? Wong wedok kabeh antri lho iki, sugih kan, kaya raya. Iki gak salah ta iki Ummu Sulaim ini. Kok ditolak aku ini? Rodok gak percaya Abu Thalhah, tapi ternyata iya ditolak. Tidak bisa. Lelaki sepertimu tidak layak untuk ditolak. Tidak pantas untuk ditolak. Tapi aku ini wanita muslimah. Kami itu laki-laki non muslim. Gak bisa aku menikah denganmu. Abu Thalhah rodok gak percaya dan Abu Thalhah ngomong, bukankah engkau menginginkan safra wal bayda? Tidakkah kau ingin sesuatu yang kuning dan putih? Maka dijawab sama Ummu Sulaim. Antum paham gak maksudnya kuning dan putih itu? Apa coba? Oh, ibu-ibu langsung paham ya. Ini masalahnya ini ibu-ibu langsung paham. Tidakkah engkau ingin emas dan perak, perhiasan yang mewah? Apa jawab Ummu Sulaim? Fa inni la uridu safra'a wala bayda'a. Aku enggak ingin emas yang kuning dan aku juga enggak ingin perak yang putih. Seandainya engkau masuk Islam wahai Abu Thalhah, wallahi aku enggak butuh hartamu. Seandainya engkau masuk Islam, maka Islammu menjadi mahar bagi diriku. Jelas ya? Seandainya kau masuk Islam, cukup Islammu itu jadi mahar untuk aku. Nah, ini menjadi sebab hidayah bagi siapa? Abu Thalhah. Aneh ini perempuan ini. Kasih duit tidak mau, malah disuruh masuk Islam nggak minta apa-apa. Akhirnya Abu Thalhah ini justru ini wanita ini hebat wanita ini gitu kan. Abu Thalhah ini akhirnya gimana caranya masuk Islam itu? Ini kan Rasulullah baru awal-awal datang ke mana? Ke Madinah. Bagaimana aku caranya masuk Islam? Kau datangi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Thalhah ini karena mungkin saking cintanya sama Ummu Sulaim, dia berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah bersama para sahabat datang Abu Thalhah. Ketika datang Abu Thalhah, Rasulullah berkata kepada para sahabat yang mengelilinginya. Rasulullah berkata, "Ja'akum Abu Thalhah, ghurratul Islam baina ainihi." Lihat, telah datang Abu Thalhah. Saya melihat ada tanda keislaman di wajahnya. Jelas ya? Akhirnya beliau datang dan mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu menikahlah Abu Thalhah sama siapa tadi? Ummu Sulaim. Oke, jelas ya? Nah, itu kisah masuk Islamnya Abu Thalhah. Sekarang apa saja keutamaannya Abu Thalhah? Siapa laki-laki ini? Keutamaan yang pertama, annahu kana syuja'an miqdaman fi ardil ma'rakah.
Abu Talha ini seorang pemberani, pendekar, seperti singa di medan perang. Ikut perang-perang yang dahsyat bersama Rasulullah. Perang Badr ikut, perang Uhud ikut, perang yang dahsyat-dahsyat ikut semua. Dan tidak pernah melarikan diri. Sabit menjadi benteng hidupnya Rasulullah SAW. Dalam perang Badr, Abu Talha ini termasuk yang ditidurkan Allah. Atau dingantukkan Allah. Kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Allah timpakan rasa ngantuk kepada para sahabat yang ikut perang Badr. Coba bayangkan. Perang itu lo ngantuk. Itu nikmat dari Allah. Bayangkan kelompok yang kecil dikeroyok kelompok yang gede. Tapi yang kecil ini sampai sempat-sempatnya ngantuk. Kan ada ayatnya Allah berikan nuas kepada mereka ini. Apa nuas itu? Allah kasih ngantuk. Dan Abu Talha ini bercerita, waktu perang Badr itu aku termasuk yang ngantuk. Dan waktu perang Badr itu sampai pedang yang ada di tanganku itu jatuh saking ngantuknya. Bayangkan perang lo ngantuk. Karena Allah beri rasa aman. Perang Badr itu nggak tahu ya sampean ingat apa nggak ingat, tapi prosoku kok wis lali. Dulu saya ceritakan perang Uhud itu perang Badr bukan orang Uhud. Perang Badr itu tidak hanya sahabat yang perang, tapi siapa? Para malaikat. Karena nggak mungkin kelompok kecil sedikit 300 melawan 1000. Bahkan para sahabat ada yang berkata, ketika perang Uhud, aku sudah siap-siap mengintai musuhku. Mohon maaf kok Uhud lagi ya. Salah ngomong, mohon maaf ya. Sudah berapa kali tadi ya. Yang benar apa? Perang Badr. Dalam perang Badr, aku mengincar orang kafir. Aku sudah hunus pedangku. Aku mengintai dia. Aku ingin menebas kepalanya. Pedangku belum sampai ke kepalanya. Kepalanya sudah gelundung. Kata sahabat ini, kami baru tahu ternyata dalam perang Badr itu tidak hanya kami yang berperang. Tapi siapa? Para malaikat. Lah, Abu Talha ini termasuk yang membuktikan firman-Nya Allah. Kami berikan rasa ngantuk kepada mereka. Dan Abu Talha ini termasuk yang dingantukkan Allah. Sampai perang itu pedangnya jatuh saking ngantuknya. Logikanya orang perang kan mencekam. Ya, gak iso turu, buru-buru turu wong perang kok. Tapi diberi Allah rasa aman sampai bisa ngantuk. Nah, itu ya. Dalam perang Uhud juga sudah saya ceritakan di tempat ini. Perang yang kaum muslimin jumlahnya 700. Melawan orang kafir jumlahnya berapa? 3000. Aslinya kaum muslimin 1000. Yang 300 orang munafik melarikan diri, tinggal 700. Itu kaum muslimin pertama kali menang. Tapi karena ada yang tidak taat sama Nabi. Yang disuruh jaga apa? Gunung itu ya, untuk menjaga punggung-punggungnya kaum muslimin turun. Ada datang Khalid bin Walid, kaum muslimin kocar-kacir, lari tunggang langgang gak karu-karuan. Di antara sahabat yang kokoh menemani Nabi adalah Abu Talha. Itu Abu Talha ada di depannya Nabi membawa busur panah. Itu menunjukkan pembelaannya Abu Talha. Begitu juga dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain ini Talha ini seperti komandan. La sautu Abi Talha asyaddu alal musyrikina min fi'ah. Dalam riwayat yang lain, min alfi rajulin. Sesungguhnya teriakan dan suaranya Abu Talha dalam medan perang itu lebih dahsyat daripada 1000 orang. Nah, intinya simpelnya satu. Keutamaannya siapa tadi? Abu Talha adalah pemberani, pendekar dan ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada ayatnya kan, infiru khifafan wasiqalan. Keluarlah berperanglah engkau di jalan Allah baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan sulit. Jadi Abu Talha itu memegang ayat ini. Sulitnya kayak apa kalau ada panggilan jihad terdepan dia ini. Sampai ketika beliau tua renta, kalau ada seruan jihad itu beliau bangkit padahal sudah tua. Abu Talha ini. Ayah tirinya siapa tadi? Anas bin Malik. Ketika beliau ini sudah sepuh, ada seruan jihad, maka beliau ini bangkit. Dia ngomong sama anak-anaknya, jahizuni, tolong
persiapkan baju perangku. Kata anak-anaknya, wahai ayah, panjenengan itu sudah sepuh. Ghazawta ma'a Rasulillah, engkau sudah pernah berperang bersama Rasulullah bertahun-tahun. Wa ghazawta ma'a Abi Bakar, dan engkau dulu sudah berperang bersama Abu Bakar, menumpas nabi palsu, gerakan ingkar-ingkar zakat, orang yang murtad. Jenengan sudah bersama Abu Bakar berjihad di jalan Allah. Wa ghazawta ma'a Umar, dan dulu panjenengan juga pernah berjihad sama Umar. Sekarang sudah gantian waktunya kita yang muda-muda ini. Perhatikan umurnya panjang ya, sampai zamannya siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata anak-anaknya, nahnu nagzu angka. Wahai bapak, sudah gantian panjenengan yang di rumah. Kami anak-anakmu ini yang mewakili jihad fisabilillah, menggantikan dirimu. Apa kata siapa tadi? Abu Tulha. Ini sudah syebe, sudah tua ini padahal. Abu Tulha berkata, jahizuni, tetap siapkan pakaianku, siapkan pedangku, siapkan baju perangku. Akhirnya namanya anak, orang tuanya punya semangat kayak gitu, ya ditepak-tepak karo anake marno. Beliau termasuk pasukan yang ikut menyeberangi lautan. Kalau kita lihat sejarah, yang menyeberangi lautan pertama kali zamannya siapa? Zamannya Utsman bin Affan, dan pada waktu itu yang jadi gubernurnya diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ikut jihad beliau, menyeberangi samudra. Waraqibal bahra. Antum tahu Ciprus? Tahu Ciprus enggak? Ciprus itu sebuah pulau yang ada di laut mana? Mediterania, laut apa istilahnya? Laut Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, laut tengah ya. Laut tengah. Yang sekarang paruh jadi dua. Separuh loyalnya kepada Turki, separuh loyalnya kepada Yunani. IPS-mu gak pinter kayak aneh. Jak ngomong gak nyambung. Itu dulu Ciprus itu sudah pernah, Pak, zamannya Utsman bin Affan sudah membuat kapal armada perang untuk berangkat ke sana. Sahabat sudah mengarungi samudra ke sana itu. Lah, ini Abu Tulha ini termasuk sahabat Nabi yang mengarungi samudra. Famata, dan beliau wafat di kapal. Beliau wafat di kapal. Falam yajidu lahu jaziratan yadfinuhu fiha. Tidak menjumpai pulau untuk menguburkan jenazahnya, dan enggak dicemplungkan ke laut, ditunggu, dibiarkan di kapal. Dan enggak ada jazirah. Jazirah itu enggak ada pulau. Illa ba'da sab'ati ayyamin, sampai 7 hari di kapal mayatnya ini. Mayatnya siapa tadi? Abu Tulha. Falam yataghayyar, tidak berubah sedikit pun, tetap utuh mayatnya. Ya. Itu keutamaan yang pertama. Mujahid pokoknya. Dari awal sampai akhir. Dari Rasulullah hidup sampai Rasulullah wafat. Sampai ganti zamannya Abu Bakar. Sampai ganti zamannya Umar. Selalu ikut perang fisabilillah. Itu Abu Tulha nih. Ayah angkatnya siapa tadi? Anas bin Malik. Yang kedua. Wa min manaqibihi annau kana kariman. Abu Tulha ini orangnya dermawannya luar biasa. Dermawannya luar biasa. Ketika turun ayat yang kita sudah hafal semuanya ayat ini, atau kebanyakan kita sudah hafal ayat ini, juz 4 yang pertama, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mendapatkan kebajikan sampai kamu harus menginfakkan harta yang kamu cintai. Turun ayat ini didengar oleh Abu Tulha. Langsung Abu Tulha datang ke Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang Ansor yang paling kaya. Aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya, dan aku punya kebun-kebun kurma. Dan harta yang paling aku cintai, adalah kebun kurma yang berhadapan dengan Masjid Nabawi." Ngerti Masjid Nabawi? Itu di depannya dulu, itu ada kebun kurma. Itu miliknya Abu Tulha.
Kalau kita tanya, misalnya kalau berkunjung ke Madinah, semoga panjenengan bisa haji dan umrah semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita tanya ke guide-nya, pemandunya, mana kira-kira kebunnya Abu Tulha? Diterangkan, ada petanya juga. Dulu kebunnya Abu Tulha itu gede dan rindang. Rasulullah itu senang mampir ke situ karena rindang, terus ada minumannya adem. Zaman dulu kan nggak ada AC, refreshingnya ya di kebun kurma begitu. Lah Rasulullah senang ke situ itu, dan itu adalah harta termahalnya Abu Tulha. Tapi berhubung turun ayat dari langit, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu nggak dikatakan melakukan kebaikan sampai kamu menginfakkan hartamu yang kamu cintai. Maka Abu Tulha datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ini orang yang paling kaya, punya kebun, dan ada kebun yang paling aku cintai, namanya Bairuha. Namanya apa? Bairuha. Ini menghadap ke arah masjid. Maka ya Rasulullah, karena turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak kamu mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka persaksikan ya Rasulullah, mulai detik ini Bairuha bukan milikku lagi. Mulai detik ini Bairuha, kebun kurma tadi itu, milik fisabilillah ya Rasulullah. Terserah panjenengan gunakan untuk apa ya Rasulullah. Ini di jalan Allah. Harta termahalnya itu dikasihkan itu. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah? Dzalika malun rabih. Itu menunjukkan ketakjuban. Dzalika malun rabih. Inilah harta yang paling beruntung. Inilah hartamu yang sesungguhnya. Malun rabih. Ya. Sami'tu ma qulta, aku telah mendengarkan ucapanmu wahai Abu Tulha, dan menurutku berikanlah hartamu yang banyak ini untuk sanak kerabatmu. Akhirnya dibagikan sama Abu Tulha ke misananya, ke anak pamannya, ke pakdenya, ke pamannya, dikasihkan keluarganya. Dan memang gitu, sedekah yang afdol itu kepada keluarga dekat, sehingga kita dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Makanya perhatikan. Dalam surat Yasin Allah berfirman. Kurang lebih ayat 12 mungkin ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami catat apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Wa asarahum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalannya. Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami catat apa yang dikerjakan oleh manusia, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalannya. Berarti, dengarkan, berarti yang dicatat itu bukan hanya amal tok. Yang dicatat ada berapa? Ada berapa dari ayat tadi? Ada 2. Ini perhatikan baik-baik. Yang dicatat dari diri kita ini bukan hanya 1 tapi 2. Yang pertama, maqaddamu, apa yang kamu lakukan. Yang kedua, wa asarohum, dan bekas-bekas yang kau tinggalkan. Jadi nek sampean mati kabeh, ojo ngira itu catatan mandek selesai. Ndak, masih jalan. Awakmu mati, jangan dikira catatan itu berhenti. Karena kata Allah, kami catat apa yang mereka kerjakan, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi kita ini sekarang harus mempersiapkan memiliki bekas yang baik setelah kematian kita. Di antaranya sedekah ini. Bangun masjid, bangun sumur, ya. Kemudian mewakafkan mushaf Al-Quran. Sampai mati, masjidnya dinggo sholat. Catatan ini loh terus jalan. Sampai mati, sampai mewakafkan mushaf yang bagus, yang covernya baik, yang tebel, yang enak dibaca terang. Dari masjid diwoco wong akeh. Wai Ramadan iktikaf diwoco. Ya ini, sampai mati, catatan ini terus mengalir.
Ini seandainya kita enggak membahas masalah sahabat, tak terus noyu. Ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah kematian kita. Kata Rasulullah. Tafsir surat apa tadi? Yasin ayat piro? Ayat 12. Ada 7. Cuman kita enggak bahas itu ya. Nanti enggak selesai Abu Talhanya ini. Kapan-kapan aja. Intinya itu tadi. Sampeyan harus menyiapkan selain amal soleh. Kudunya apa tadi? Bekas-bekas peninggalan. Termasuk bekas peninggalan itu anak soleh. Nang nek duwe anak jak ngaji, jak nang namira ngaji, cek ngerti. Sampean mati, anak sampean jadi anak soleh. Ini bekas peninggalanmu ini. Terus catatannya jalan. Yang ngoten nggih. Saya mohon maaf, saya ini kadang-kadang kasar ya. Suara saya lho kayak gurui ngono. Sampeyan sepuro ya. Mboten napa nggih? Enggak apa-apa ya. Sampai mana tadi? Ya. Nomor berapa? Tadi infak ya, masalah nomor 2. Bahwa Abu Talha adalah orang yang dermawan luar biasa Pak Abu Talha ini Pak. Saya kasih contoh lain, kedermawanan beliau. Dermawan ini penting. Nah ini sebelum saya lanjutkan masalah sodako ini ya. Nanti sampeyan kabeh iki sadurunge dibatek nyawone. Bayangno bahasane kerasing kasari ngono bahasaku ya. Soalnya kan basa Lamongan iki. Gak apa-apa ya. Ngeten Pak, Bu. Panjenengan sedanten sakderenge pejah. Sedanten tiyang sakderenge pejah niku mesti pengen ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan dimatikan dulu aku ya Allah. Tunggu sebentar ya Allah. Kasih tanggo, kasih tempo sebentar ya Allah. Kenapa? Fa'as-saddaqah, aku ingin sedekah ya Allah. Semua kita ini nanti kalau mau ditarik nyawanya, ditarik dan akan dihilangkan nyawanya, dimatikan Allah melalui malaikatul maut, semuanya pengen ditunda sebentar dan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tangguhkan dulu ya Allah, jangan dulu ya Allah, sebentar saja. Fa'as-saddaqah wa akum minas sholihin. Aku tak sedekah dulu ya Allah. Kok gak ngene? Aku tak sholat dulu ya. Aku tak poso, usakati maghrib kok poso. Aku tak sholat, aku tak haji dulu, gak wayah haji iki. Aku tak sedekah dulu ya Allah. Soale wong nek angkate mati ngerti, donyane sing akeh gak iso nulung dhek. Mumpung durung tak sedekah. Karena nanti kalau dia mati itu bukan milikmu. Itu milik anakmu, itu milik istrimu, bukan milikmu. Kalau halal, jadi hisab. Kalau haram, jadi adab. Podo gak enak. Rasulullah SAW bersabda, yasba'ul mayyit salasa. Anak Adam itu kalau mati, bapak ibu, diikuti 3 hal. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Kalau kita mati akan diikuti 3 hal. Harta kita, keluarga kita, dan amalan kita. Fayarji'usnani, yang 2 ini khianat, balik. Enggak mau nemani. Wayabqa wahid, hanya 1 yang mau menemani. Apa itu? Amal kita. Kalau kita mati, ya anak kita sedih. Tapi yakinlah kesedihannya tidak lama. Dia pulang dari kuburan, ketemu anaknya, ketemu istrinya, dia masih bisa bercanda. Yakinlah kau akan dilupakan. Kalau kita mati, kalau laki-laki mati, kalau seorang mati, istrinya sedih. Tapi sedihnya enggak bertahan lama. Apabila selesai masa iddah, dia akan berusaha mikir siapa cari pengganti. Maka wanita itu akan menikah dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Makanya orang itu kalau mau mati, itu yang dipikiri donyane. Ya kita aku semati tet ditunggonku. Makanya laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqah. Aku ingin sedekah. Ya kullum ri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang ada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi nanti di padang mahsyar tuh setiap orang itu di bawah payung apa? Sedekahnya. Iku sing paling iso nulung. Makanya shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri itu memadamkan kemurkaan Allah.
Ya, itu ya, jadi yang sepele-sepele itu, tapi itu menjadi tanda antara kita dengan Allah. Yang biasanya berangkat kerja ke kantor, bontot, bawa 1 porsi. Mulai sekarang buat 2 porsi. Tengah jalan kelihatan orang butuh, kasihkan 1. Biasanya cuma bawa 1 botol air mineral. Mulai sekarang bawa 2 atau 3. Tengah jalan ada orang butuh, kasih. Terus ajak meskipun sederhana. Dan perhatikan ya. Afdolus sodakoti sakyul ma. Sodako yang paling afdol adalah ngasih air. Sodako yang paling afdol adalah ngasih air. Dan jenengan nih di masjid. Masjid-masjid nggak harus di Namira. Di tempat yang lain juga yang di dekat-dekat rumah sampean. Jenengan bawa 1 kartun air minum, kasih di masjid. Buat orang musafir, mau duduk, mau minum, sampean dapat pahala. Sampean ingat nggak ada kisah seorang pelacur dengan anjing? Masih ingat? Ada pelacur luar biasa. Dia melihat anjing yang kehausan. Akhirnya pelacur ini ngambil apa? Air, dikasihkan ke anjing ini. Gara-gara ini Allah maafkan dan Allah ampuni pelacur ini. Iki sing nolong dianggap hina, sing ditolong dianggap hina. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang yang bersedekah dengan air. Saya punya binaan di Beluluk. Di sana banyak agama lain yang bergerilya. Saya nggak usah sebut ya. Sehingga banyak yang pindah agama. Saudara-saudara kita di sana itu butuh sumur. Ngomong sama saya. Gampang Ustaz, ada. Sumur insya Allah mudah. Ustaz, bukan sumurnya Ustaz. Loh, apa masalahnya? Masalahnya lahannya ini tidak ada. Dikuasai oleh mereka semua. Ada lahan itu, jadi kita harus beli lahannya dulu. Setelah lahannya kita beli, kita harus membuat sumur di situ. Dan setelah itu harus kita buat pipanisasi. Ini yang bikin mahal pipanisasi ini. Jadi sekarang kita mulai nabung, cari-cari donatur gitu. Wallahi ini bukan untuk saya, tapi untuk saudara-saudara kita di daerah Beluluk sana. Kalau panjenengan nanti berminat untuk kebaikan ini, nanti bisa disalurkan ke arah sana. Air, ya, air ini luar biasa sedekah bil air. Ya, apalagi bangun sumur dipakai orang sholat karena di sana sulit. Kalau waktu ketiga itu sulit cari air. Pernah kita ke sana itu ngangsu dulu. Kita buat acara di sana ngangsu dulu untuk jemaahnya. Soro banget. Nah, itu butuh support dari kita semuanya. Kadang-kadang Jumatan libur. Ya karena masyarakatnya masih kurang apa? Kurang semangat begitu. Makanya butuh support baik ilmu maupun pendanaan. Kembali ke materi. Abu Tulha, ini orang yang dermawan luar biasa. Kemudian yang lain, yang nomor berapa berarti sekarang? Nomor 3. Wa min manaqibihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu nisfa sya'ri ra'sihi indama halaqa fi hujjatil wada'. Abu Tulha ini termasuk orang yang diberi separuh rambutnya Nabi. Ustadz, ngapain rambut kok dikasihkan orang? Gitu nggih. Iku beda, iki rambutnya Rasulullah. Tabarruk ngalap berkah dengan sisa-sisa peninggalan Nabi. Ya, itu dibolehkan dengan rambutnya Nabi, dengan keringatnya Nabi. Saya nggak ngomong rambut yang sekarang loh ya. Itu nanti saya bahas. Ini maksudnya di zaman itu ya. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu haji wada. Rasulullah SAW ketika memotong rambutnya itu, separuh rambutnya dikasihkan ke siapa? Abu Tulha. Dan Rasulullah juga kadang-kadang sahabiat itu menyimpan keringatnya Rasulullah SAW. Dan para sahabat juga kalau Rasulullah meludah itu ditampani sama para sahabat ada di mana? Di tangannya Rasul. Di tangannya sahabat. Terus diusap-usap begini. Terus diusapkan ke wajah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh sahabat Nabi yang mulia Urwah bin Mas'ud. Beliau menceritakan. Saya melihat Rasulullah SAW ketika meludah ditampani sama para sahabat. Terus diusapkan ke wajahnya.
Ini sah, ini boleh. Hadis riwayat Imam Bukhari, ngalap berkah seperti ini itu boleh. Cuman masalahnya Rasulullah sudah wafat. Enggak ada bukti otentik setiap orang punya ini. Di museum ini ada rambutnya Nabi. Di museum ini ada cincinnya Nabi. Ini perlu dibuktikan kebenaran sanadnya bagaimana. Nabi itu punya cincin, tapi cincinnya Nabi itu hilang. Jadi kalau sekarang di museum tertentu mengklaim ada cincinnya Nabi, tidak benar. Antum buka kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam Tirmidzi. Nabi itu punya cincin, ada tulisannya Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Rasulullah memakai cincin itu bukan sejak kecil. Rasulullah bukan memakai cincin itu ketika beliau diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, bukan. Rasulullah memakai cincin itu akhir-akhir. Kenapa? Ceritanya begini. Karena pada waktu setelah Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah menyurati raja-raja dunia. Menyurati Kaisar Romawi, menyurati Kisra, menyurati Raja Najasyi, menyurati Mukaukis. Itu sudah saya ceritakan dulu waktu Sirah Nabawi. Lah ternyata raja-raja dunia itu tidak mau menerima surat yang telanjang yang tidak ada stempelnya. Bisa dipahami ya? Akhirnya diingatkan Rasulullah oleh para sahabat, raja-raja itu nggak mungkin menerima surat yang biasa begini ya Rasul, harus surat yang ada stempelnya. Maka akhirnya Rasulullah membuat cincin. Lah cincinnya Nabi itu sebagai apa? Stempel kayak tinta terus ditokno ngene nanggone surate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu Rasulullah pakai cincin. Itu sudah bukan awal-awal, itu sudah akhir-akhir. Kemudian ketika Rasulullah wafat, cincin itu dipakai Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, cincin itu dipakai Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, cincin itu dibawa siapa? Utsman bin Affan. Lah di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, cincin itu jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di sumur Aris dekat Kuba. Ada sumur di situ. Sayyiduna Utsman itu waktu di bawah sumur jatuh. Cincinnya itu 3 hari dicari sama sahabat tidak ketemu-ketemu. Sampai detik ini tidak ditemukan cincin itu. Bisa antum cek dalam kitab apa tadi? Syama'il Muhammadiyah. Karya Imam Tirmidzi. Ya, itu juga bagus untuk dikajikan tentang seluk-beluk Rasulullah SAW. Lah, intinya Abu Talha ini termasuk yang dikasih Nabi apa tadi? Rambut. Terus kata Rasulullah, bagikan ini ke teman-teman. Akhirnya dibagikan ke sahabat-sahabat rambutnya Nabi. Ini boleh. Jangan dianggap Ustaz kok kayak jimat. Ini boleh. Ada nas. Ya cuman kalau sekarang sangat sulit untuk diapakan? Dibuktikan kalau zaman sekarang. Itu Rasulullah masih hidup bisa mungkin. Kalau sekarang nggak jelas ya kebenarannya. Maka untuk saat ini yang terbaik adalah mewarisi peninggalan Nabi berupa sunnah-sunnahnya, ajar-ajarannya. Adapun bajunya Nabi, kemudian sandalnya Nabi ini sangat sulit untuk diapakan? Untuk ditentukan otentiknya. Ya, terus yang nomor berapa? 4. Wa min manaqibi annahu wallazi lahada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Termasuk keutamaannya Abu Talha adalah, perhatikan, Abu Talha ini orang yang menggali liang lahatnya Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu Rasulullah kan wafat di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Betul nggih? Betul nggih? Rasulullah kan wafat di rumahnya Siti Aisyah. Para sahabat bingung, ini Rasulullah dikubur di mana? Akhirnya Abu Bakar menyampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Nabi diwafatkan Allah di sebuah tempat, kecuali Nabi itu harus dimakamkan di tempat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Lah setelah itu, begini perhatikan saya. Kuburannya orang Islam itu ada 2 cara. Lihat saya ya. Yang pertama syak. Syak itu begini. Membuat jeglongan. Terus tengah-tengahnya ada begini. Jelas? Itu namanya syak. Cara yang kedua lahat. Makanya kita kan nyebutnya liang lahat. Lahat itu yang begini.
Bingung? Gak usah diulangi kan? Jelas ya? Jadi lurus dulu. Terus ada miringnya begini. Nah, jadi nanti mayatnya kayak dilebokno sorokan loh. Itu namanya lahat. Lahat itu miring. Lah Rasulullah itu dilahat sama sahabat. Bukan dia apa tadi yang nomor pertama? Syak. Dilahat. Lah yang melahat Rasulullah itu siapa tadi? Abu Tulha. Abu Tulha yang mengangkat bayangnya Nabi itu ambennya lah kalau bahasa Lamongan ini. Bayangin Nabi disingkirkan dari tempat itu terus digali. Yang menggali itu adalah Abu Tulha. Saking dekatnya sama Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang nomor 5. Wa min manaqibihi annahu kana yukthiru minas siyami ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan beliau Abu Tulha adalah beliau ini sering puasa setelah wafatnya Nabi. Dulu semenjak Rasulullah masih hidup ini jarang puasa. Kecuali Ramadan, enggak usah dibahas ya Ramadan ya. Ramadan itu kan wajib. Tapi puasa Daud, puasa Senin Kemis, itu jarang ketika Rasulullah masih hidup tidak puasa beliau. Tapi ketika Rasulullah wafat, beliau puasa terus. Daud puasa ini, puasa terus orangnya. Ditanya, kenapa kok seperti itu? Karena dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu enggak sempat puasa. Karena jihad fisabilillah. Berperang di jalan Allah, butuh tenaga. Dan beliau kan pemberani, pendekar. Tapi ketika Rasulullah wafat, sudah jarang terjadi peperangan, maka beliau puasa terus. Nah, ahli puasa. Nah, kemudian ada cerita menarik. Ini adalah kisah yang terakhir mungkin ya. Abu Tulha ini sama siapa tadi namanya? Ummu Sulaim dikaruniai Allah anak. Anaknya ini namanya Abu Umair. Namanya siapa? Abu Umair. Belum punya anak, masih bocah, belum kawin, masih bocah, tapi namanya sudah apa? Abu Umair, bapaknya Umar, padahal arek cilik. Nah, suatu ketika Abu Umair ini, yaitu anaknya siapa tadi? Abu Tulha, adik apanya Anas? Kok adik tiri itu? Wong mae podo kok abad tiri. Ayo. Dudu adik sambung, adik temenan iki. Wong mae podo kok. Bapake siji, tapi emake podo. Nggih mboten? Nggih mboten? Emake podo Ummu Sulaim. Betul ya? Jadi Anas bin Malik itu punya adik, anaknya Ummu Sulaim sama Abu Tulha, berarti saudara apa namanya? Saudara ibu. Jelas ya? Oh, apa nih yang dibingung sampai ini? Saudara seibu. Jelas nggih? Jelas nggih? Abu Umair ini waktu kecil, ya memang kecil ya, punya burung. Burungnya namanya Nuher, burung cilik itu. Burung kecil. Suatu ketika Nuher ini mati. Sehingga sedih begini. Siapa yang sedih? Abu Umair. Datang Nabi ke rumahnya Abu Tulha. Karena Nabi itu sering datang ke rumahnya Abu Tulha. Kemudian Rasulullah ini berkata kepada bocah kecil ini, anaknya Abu Tulha ini, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair?" Hei Abu Umair, ada apa dengan Nuhair? Karena Nuhair mati tadi itu loh. Hadis ini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair? Hei Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nuhair? Hadis singkat ini membuat Imam Syafi'i enggak tidur semalam suntuk. Karena memikirkan hadis ini manfaatnya apa ya hadis ini. Imam Syafi'i mengeluarkan faedah-faedah luar biasa dari hadis ini. Cuma saya enggak sedang bahas itu. Saya kembali ke Abu Tulha. Begini ceritanya. Abu Tulha ini sama Ummu Sulaim punya bocah kecil. Bocah kecil ini itu tadi. Siapa namanya? Abu Umair. Sakit keras. Sakit keras. Kemudian suatu ketika Abu Tulha ini mau berangkat ke masjid. Dia ngomong sama istrinya, "Wahai Ummu Sulaim, bagaimana dengan anak kita?" Sudah lebih tenang. Padahal anaknya itu mati. Siapa tadi? Umar itu wafat. Ya, Abu Umar itu apa? Wafat. Ini berangkat. Pada waktu itu mohon maaf, belum wafat ya. Masih izin dulu, saya mau berangkat.
ke masjid, kemudian berbincang-bincang sama sahabat yang lain. Ternyata ketika Abu Talha itu di luar, itu Abu Umair wafat di rumah itu. Bocah kecil itu wafat. Maka sama Ummu Sulaim dirawat jenazahnya dengan baik. Dia ngomong sama keluarganya, stop. Jangan ada satu orang pun yang mengabarkan Abu Talha bahwa anaknya mati. Tapi sudah dirawat semua. Sudah jelas ya? Setelah itu pulanglah siapa tadi? Abu Talha. Terus tanya, wahai Ummu Sulaim, bagaimana dengan anak kita? Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Ah, senang kan? Habis gitu Ummu Sulaim itu makan yang enak-enak. Kok makan yang enak-enak? Nyiapkan makanan yang enak-enak. Disiapkan makan yang enak-enak. Terus berdandan yang secantik mungkin. Makan yang enak-enak. Menghidangkan makanan yang enak-enak. Plus berdandan secantik mungkin. Ketika Abu Talha datang. Gak dikasih kabar kalau anaknya sudah wafat. Dikasih makan yang enak-enak. Setelah makan yang enak, dia kan berdandan serapi mungkin. Maka terjadilah hubungan badan. Jima' suami istri. Sampai selesai di penghujung malam, baru Ummu Sulaim ngomong ke Abu Talha. Wahai Abu Talha, seandainya ada orang yang meminjam barangnya orang lain. Atau dipinjami barang orang lain. Kemudian yang memiliki barang itu mengambilnya kembali. Kemudian ternyata orang yang diberi pinjaman itu tidak mau mengembalikan dan tidak legowo. Bagaimana pendapatmu? Maka kata Abu Talha, ya tidak boleh begitulah. Itu kan bukan milik kita. Kalau diambil ya kita harus legowo, harus ridho. Ya sudah. Ketahuilah wahai Abu Talha, sesungguhnya anakmu telah wafat. Langsung sedih nih Abu Talha ini. Loh kok gak mang-mang, kok tambah dikei manganan, dijak turu, karepmu iki apa? Pagi-pagi Abu Talha datang ke Rasulullah melaporkan apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, bagaimana ini Ummu Sulaim, anakku wafat, gak dikasih tahu ya Rasulullah. Kemudian dia malah ngasih makan yang enak-enak, ngejak aku tidur sampai terjadilah. Rasulullah tanya duluan, apakah tadi malam engkau melakukan sesuatu? Iya ya Rasulullah. Semoga Allah memberkahi anak yang akan dilahirkan oleh istrimu. Akhirnya nanti dalam sejarah, karena kena doanya Rasulullah SAW itu nanti Ummu Sulaim karena sudah ditinggal wafat oleh siapa tadi? Abu Umair yang bocah kecil tadi itu. Lahir anak yang kedua hasil hubungan malam itu. Kena doanya Rasulullah SAW, lah bocah kecil ini nanti lahir. Hasil ketika hubungan badan tadi itu lahir. Dan anak ini nanti punya anak yang anaknya semua hafal Quran. Kena doanya siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Abu Talha, Ummu Sulaim dan Anas bin Malik dan adik-adiknya itu keluarga yang dicintai Nabi. Karena kebetulan perhatikan, karena kebetulan Ummu Sulaim itu Najjariyah. Rasulullah itu punya keluarga dari Bani Najjar. Jadi saya ulangi. Ini terakhir, setelah itu saya tutup. Rasulullah SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Medina. Saya ulangi ya. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina. Rasulullah itu punya keluarga di Medina. Masih ingat gak? Dulu saya ceritakan. Karena mbah putrinya Nabi itu ada dari mana? Medina. Karena Rasulullah punya kakek. Kakeknya Rasulullah namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim. Berarti Hashim ini kan buyutnya Nabi. Betul ya? Hashim ini pernah nikah sama orang Yasrib. Hashim ini nikah sama orang Yasrib namanya Salma. Dari pernikahan ini lahirlah Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Sehingga buyut putrinya Nabi itu orang mana? Orang Medina. Dari Bani Najjar. Dari Bani apa? Najjar. Lah Ummu Sulaim ini dari Bani Najjar. Jadi si ono apa? Si mambu-mambu kerabat jauh sama Rasulullah SAW dari pihak mbah buyutnya dulu. Itu ya, makanya keluarga ini dekat. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Talha, mencintai Ummu Sulaim, mencintai Anas bin Malik, dan mencintai anak-anaknya yang lain.
Demikian apa yang disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada kata-kata saya yang kasar, tolong saya dimaafkan. Kita cukupkan dan kita berdoa dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.